Pagi ini alhamdulillah sesuai dengan informasi terkait dari masyarakat termasuk teman-teman kemarin menyampaikan dan quick respon salah satu kebijakan Bapak Kapolda terkait dengan pecah yaitu quick respon penanganan apakah itu mendatangi TKP termasuk penanganan kasus ini dilakukan oleh Krim-Um Polda Banten khususnya oleh Subdit Jatangkas. Berdasarkan informasi tersebut alhamdulillah kejadian yang diawali tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan di wilayah hukum Polda Banten terutama di Bogek yang kemarin sempat dinaikkan ke media sosial ini ditindaklanjuti. Kemudian dari penanganan tersebut saat ini sama-sama kita lihat di depan kita ada 3 TSK baik JS 55 kemudian MU 31 dan AM 32. Pada pagi ini kita akan melaksanakan press release terkait tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada tanggal 5 September 2024. Jadi awal mula kejadian pengeroyokan ini yaitu terjadi pada tanggal 5 September 2024 pukul 5.30 di daerah Bogek, tepatnya di rumahnya saudara M. Nah, pada awal mulanya M ini menginap di rumahnya salah satu pelaku ini JS. Kemudian setelah pulang ke rumahnya itu persiapan untuk berangkat kerja. Nah, setibanya di rumah, para tersangka ini melihat ada sosok bayangan yang masuk di dalam rumahnya M. Kemudian di situ langsung dilakukan penghadangan baik di pintu depan rumah atau pintu belakang rumah, dan dijumpai ada korban saudara A yang ada di dalam rumah tersebut. Kemudian pada saat setelah diamankan, disitulah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka. Nah, kemudian pada pukul 07.00 pada saat korban berada di teras rumah, ini datanglah anggota Polsek yaitu oleh Kabin Kapolres Polsek Cipojok Jaya. Kemudian untuk dibawa ke rumah sakit RSUD Provinsi Banten. Sesaat setelah kejadian penganiayaan tersebut, sepakat antara pelaku dan korban ini mengadakan musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 5 September bertempat di Polsek Cipojok Jaya, yang mana dari para pelaku ini memberikan santunan biaya pengobatan sebesar 4 juta kepada korban. Nah, kemudian setelah diserahkan, yang mana uang tersebut diserahkan pada tanggal 10 September 2024. Sepulangnya dari rumah sakit, kondisi korban awal mulanya sudah sehat seperti biasa, dapat menjalankan aktivitas. Tapi pada saat tanggal 10 malam mulai merasakan sakit lagi di bagian dalam tubuhnya. Kemudian yang bersangkutan dibawa oleh keluarganya ke klinik Arafik di Tembong, dan selanjutnya karena klinik tersebut peralatannya tidak memadai, pernah berujuk di RSUD Provinsi Banten. Pada saat tanggal 11-nya saat akan penanganan tindakan medis, korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 20.00. Pasca korban meninggal dunia, selang 3 hari setelah korban dimakamkan, terjadilah kesepakatan musyawarah kembali, yaitu antara pelaku dengan keluarga korban, yang mana para pelaku sanggup memberikan uang santunan sebesar 150 juta, yang mana akan diserahkan pada tanggal 14 Oktober 2024. Dan dalam surat pernyataan tersebut dicantumkan juga bahwasanya apabila dalam 1 bulan selama tanggal 14 Oktober ini uang santunan tidak diserahkan, maka sanggup untuk diproses secara hukum yang berlaku. Hingga jatuh temponya pada tanggal 14 Oktober, dari para pelaku ini tidak dapat menyerahkan uang santunan tersebut. Sehingga pada tanggal 14 Oktober itu juga keluarga korban membuat laporan polisi di Polda Banten ini. Kemudian untuk pasal yang diterapkan yaitu ada pasal 170 dan pasal 351 KUHP
Adapun BB yang diamankan adalah satu potongan celana panjang warna biru, masih ada bercak darah yang mengering pada saat kejadian. Kemudian ada visum et repertum pada saat kejadian. Kemudian rekam medis korban pada tanggal 11 September dari RSUD Provinsi Banten. 2 lembar surat musyawarah yaitu pada tanggal 5 dan tanggal 14 September, serta 6 butir berita acara pemeriksaan yang mana awalnya pelaku ini mengakui atas tindakan tersebut yang dilakukan oleh unit reskrim Cipocok Jaya. Kemudian peran dari para pelaku ini, walaupun pemeriksaan kedua yang bersangkutan tidak mengakui, tapi pada saat berita acara interogasi awal di Polsek, perannya saudara C ini yaitu menampar menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai wajah korban sehingga memberikan luka lebam dan memar pada beberapa bagian wajah korban. Kemudian tersangka M perannya adalah menghubungi korban dengan tangan kosong atau mengepalkan tangan yang diarahkan ke arah bagian wajah korban berkali-kali. Dan tersangka AM ini perannya adalah menghubungi korban dengan tangan kosong atau mengepalkan tangan yang diarahkan ke bagian wajah korban berkali-kali.